Halo kawan-kawan, berjumpa kembali. Jadi hari ini kita rencananya akan membuat kompos skala rumahan. Jadi tahap awal untuk pembuatan kompos skala rumahan, kita akan membuat mold dari nasi kawan-kawan. Bagi kawan-kawan mungkin membuat mold dari nasi tidak asing lagi. Jadi mold nasi ini fungsinya nanti sebagai bahan pengurai atau dekomposer untuk pembuatan kompos. Jadi pertama kita akan membuat mold nasi kawan-kawan ya. Jadi yang belum tahu cara pembuatan mold nasi, hari ini kita akan membuat mold nasi terlebih dahulu. Jadi bahannya kawan-kawan, nasi yang sudah didiamkan dan menjadi jamur orange seperti ini kawan-kawan ya. Jadi kita tambahkan gula. Gula ini nanti sebagai makanannya kawan-kawan ya. Cukup 3 sendok. Tambahkan air kawan-kawan. Oke, kita campur menggunakan tangan aja kawan-kawan ya. Seperti ini. Jadi bagi kawan-kawan yang tidak ingin repot seperti ini membuat mold nasi seperti ini, kawan-kawan bisa membeli MP4 yang berwarna kuning kawan-kawan ya, khusus untuk pertanian. Tapi kalau kawan-kawan pengen lebih irit seperti ini, kawan-kawan bisa membuatnya sendiri. Kita masukkan ke botol yang sudah kita siapkan kawan-kawan. Masukkan ikut nasinya kawan-kawan ya. Tambahkan airnya lagi kawan-kawan. Baru kita kocok biar makanannya tercampurkan gula tadi ya. Kawan-kawan juga bisa menambahkan gula lagi. Setelah itu simpan kawan-kawan di tempat yang teduh selama 5 hari. Dan kalau bahannya berhasil akan menghasilkan bau tape kawan-kawan ya, menandakan kalau moldnya sudah jadi. Jadi setelah moldnya jadi, kita bisa gunakan sebagai bahan dekomposer atau pengurai untuk pupuk kompos nanti. Oke, sekian dulu untuk hari ini. 5 hari lagi kita lanjut untuk pembuatan kompos. Kawan-kawan, setelah 5 hari kemudian coba kita cek dulu mold nasinya apakah sudah bisa kita gunakan atau tidak kawan-kawan. Jadi kita buka seperti ini. Oke. Ternyata masih mengeluarkan gas kawan-kawan ya. Udah 5 hari tapi masih mengeluarkan gas yang banyak kawan-kawan. Tapi baunya sudah berbau tape kawan-kawan ya.
setelah 5 hari ternyata belum bisa kita gunakan kawan-kawan, karena masih mengeluarkan gas. Jadi tiap hari gasnya ini memang harus kita buang kawan-kawan ya, setiap hari harus kita buang, karena kalau tidak kita buang bisa meledak kawan-kawan ya. Baiklah kawan-kawan, jadi inilah bahan yang akan kita gunakan. Ini rumput yang sudah kita keringkan kawan-kawan ya. Jadi kita mengeringkan rumput di tempat yang seperti ini kawan-kawan. Dan biasanya kita mengolahnya langsung banyak seperti ini kawan-kawan. Jadi biasanya kita menggunakan MP4 untuk mengolah bahan seperti ini. Ini yang sudah cukup kering kawan-kawan ya. Jadi ini sudah sangat cocok untuk diolah karena sudah gampang dihancurkan. Dan kawan-kawan, semakin lama dijemur seperti ini akan semakin cepat dalam proses pembuatan pupuk organiknya kawan-kawan. Jadi mungkin kawan-kawan bertanya kenapa tidak langsung dijemur di bawah terik matahari. Sebenarnya kawan-kawan, kita bisa menjemurnya di bawah terik matahari, cuman ada perbedaan kita menjemurnya di bawah terik matahari dengan kita menjemurnya di tempat yang teduh seperti ini kawan-kawan. Memang prosesnya, kalau kita menjemur di tempat yang teduh seperti ini, prosesnya cukup lama, bahkan memakan waktu sampai berbulan kawan-kawan ya. Tapi perbandingannya, bila kita menjemur di tempat seperti ini, maka unsur hara yang ada di dalam rumput ini tidak akan berkurang kawan-kawan ya, atau bisa kita maksimalkan daripada kita jemur di bawah terik matahari. Kalau kita menjemurnya di bawah terik matahari, secara otomatis unsur haranya bisa berkurang. Jadi mungkin sekian dulu penjelasan kenapa saya menjemurnya di tempat seperti ini kawan-kawan ya. Jadi hari ini kita akan membuat pupuk organik dari rumput seperti ini, skala rumahan kawan-kawan ya. Jadi kita akan mengambil ini sebagai bahan. Kalau yang ini masih agak ada hijaunya kawan-kawan. Jadi kalau kita remas seperti ini masih cukup kasar kawan-kawan ya. Sebenarnya ini pun sudah bisa dibuat jadi pupuk, udah bisa kita proses. Cuman waktu pemprosesan akan lama kawan-kawan ya. Jadi kita menggunakan yang di sebelah sini ya. Ini sudah sangat kering kawan-kawan ya, bahkan sudah bisa dihancurkan seperti ini. Jadi proses pembuatan pupuknya akan semakin gampang kawan-kawan, maksudnya akan semakin cepat. Oke, kita ambil sebagai bahan. Tolong dipegang dulu. Jadi kita akan membuat pupuk dengan bahan rumput yang sudah dikeringkan seperti ini kawan-kawan, dengan skala rumahannya. Oke, sekarang kita mulai cara pembuatannya. Yang pertama, gula kita masukkan ke dalam air. Jadi kawan-kawan, air yang kita gunakan haruslah air yang terhindar dari kaporit kawan-kawan ya. Kawan-kawan bisa menggunakan air hujan, air sungai, yang jelas airnya terhindar dari kaporit. Jadi fungsi gula sendiri sebagai makanan dari mol nasi ini kawan-kawan. Jadi kita menggunakan mol nasi kira-kira ukuran ini kawan-kawan, ini. Sebenarnya takarannya bebas. Oke. Yang kedua kita ambil bahan yang kedua, yaitu rumputnya sendiri.
yang sudah kita keringkan kawan-kawan ya. Jadi caranya seperti ini, rumputnya langsung kita masukkan, kita basahkan seperti ini. Jadi ini fungsinya agar rumputnya basah total kawan-kawan ya. Kita masukkan dulu rumputnya. Jadi menurut pengalaman saya kawan-kawan, kalau rumputnya sudah sekering ini akan memakan waktu paling lama 3 minggu kawan-kawan ya. Jadi paling lama 3 minggu, maka komposnya sudah maksimal, sudah seperti tanah kawan-kawan ya. Setelah itu kawan-kawan, wadahnya kita tutup seperti ini. Oke, saya tutup. Saya menggunakan plastik kawan-kawan ya, karena tutupnya ember ini kebetulan sudah hilang, jadi saya menggunakan plastik. Jadi seperti inilah caranya kawan-kawan. Jadi sekali 2 hari kita tidak perlu mencampurnya kawan-kawan ya. Kalau secara massal biasanya kita mencampurnya, tapi kalau secara skala rumah tangga seperti ini dalam ember, sekali 2 hari kita tinggal membalikkan seperti ini kawan-kawan ya. Kita tinggal membalikkan seperti ini sekali 2 hari ya. Baru 2 hari kemudian lagi kita tinggal membalikkan seperti ini. Ya, seperti ini sampai pupuk organik ini benar-benar sudah sempurna kawan-kawan ya, sudah seperti tanah. Dan selama proses pembentukan, kawan-kawan bisa sekali-sekali membukanya untuk menjaga kelembapan dari rumput yang akan kita jadikan pupuk kompos kawan-kawan ya. Jadi seperti inilah cara yang pertama, menggunakan wadah ember seperti ini. Cara yang kedua, kita menggunakan wadah plastik kawan-kawan. Nah, wadah plastik seperti ini. Oke. Seperti cara tadi, kita masukkan rumputnya, kita basahi. Oke, selanjutnya kan ini kita ikat ya, kita ikat seperti ini. Oke, lalu kita tempatkan seperti ini kan.
Oke, jadi tempatkan tempat seperti ini kawan-kawan yang terhindar dari matahari. Jadi prosesnya seperti ini kawan-kawan ya. Jadi sekali 2 hari kita tidak perlu mencampurnya, kita tinggal membalikkan seperti ini kawan-kawan ya. Kita tinggal membalikkan seperti ini, sekali 2 hari dibalikkan seperti ini. Sama juga dengan embernya, sekali 2 hari kita balikkan sampai pupuk kompos ini menjadi seperti tanah kawan-kawan ya, dan sudah bisa kita gunakan. Baiklah kawan-kawan, jadi inilah hasilnya yang sudah jadi pupuk kompos atau pupuk organik yang terbuat dari rumput. Jadi inilah hasilnya kawan-kawan, warnanya hitam pekat seperti ini ya. Oke, kita tuangkan biar lebih jelas, kita tuangkan ke ember. Kira-kira seperti inilah hasilnya kawan-kawan ya. Warnanya hitam pekat dan sangat gemur kawan-kawan ya. Ini coba dekatkan, seperti inilah hasilnya. Oke, baiklah kawan-kawan, sekian dulu video yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan semoga pertanian di Indonesia semakin berkembang. Terima kasih.